أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita untuk kitab Fathul Qorib atau Syarh Ibnu Qasim ala Matni Abi Syuja'. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan di pertengahan bulan puasa, kita telah menyelesaikan bab puasa dan bab iktikaf dari kitab ini, dari kitab Fathul Qorib. Insya Allah kita akan kembali ke bab yang mana kita berhenti di situ ketika kita awal mulai kitab ini. Ketika sebelum masuk bab puasa kita sudah menyelesaikan muqaddimah, pembahasan muqaddimah kitab, dan sekarang kita akan melanjutkan apa yang setelah kita muqaddimah kitab itu, yaitu kitabut thaharah, yang mana pembahasan pertama di dalam kitabut thaharah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan air. Langsung saja, qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Kitabu ahkamit taharah. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na dhammi wal jama'. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Ammal bab fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dhalikal jins. Wat taharatu bi fathit ta' lughatan an-nadhafah. Wa amma syar'an fa fiha tafasir katsirah. Minha qawluhum fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasah. Amma taharah at-tuharah bid-dhamm fasmun li baqiyatil ma'. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah istatrada al-musannifu li anwa'il miyah faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihhu at-tathiru biha sab'u miyah ma'us sama' ay an-nazil minha wa huwa al-matar wa ma'ul bahr ay al-milh wa ma'un nahr ay al-hulb wa ma'ul bi'r wa ma'ul ain wa ma'ul thalj wa ma'ul barad wa yajma'u hadhihi as-sab'ah qawluka ma nazala minas sama' aw naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Thumma al-miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq an qaidin lazim fala yadurrul qaid al-munfak kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Wathani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fil thawb wa huwa al-ma'ul mushammas ay al-musakhan bi ta'thiri syamsi fihi wa innama yukrahu syar'an bi qatrin harrin fi ina'in muntabi'in illa ina'an naqdain li safai jawharihima wa idza baruda zalatil karahah wa ikhtara an-Nawawi mal karahati mutlaqa wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudah. Wal qismu tsalits tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi wa huwa al-ma' al-musta'mal fi raf'i hadath
au izalatu najas au najis in lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhu al-maghsul min al-ma' wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismil ma' al mutaghayyir wal mutaghayyir wa ay wa min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalatahu min at-tahirati taghayyuran yamna'u itlaqu ismul ma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tahur hissiyan kana taghayyuru aw taqdiriyan ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama il wardil munqati'ir raihati wal ma'il musta'mali fa in lam yamna itlaqa ismul ma' alaihi bi an kana taghayyuruhu bit tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'i fi sifatihi wa qaddira mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yaslubu tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi wahtaraza biqawlihi khalatahu 'anit tahiri wa khalatahu 'anit tahiri biqawlihi khalatahu 'anit tahiril mujawiri lahu fa innahu baqin 'ala tahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran wa kadzal mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'u 'anhu katinin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi wal mutaghayyiru bi tulil mukthi fa innahu tahur wal qismur rabi' ma'un najis ay mutanajjis wa huwa qisman ahaduhuma qalilun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara am la wa huwa ay wal hal annahu ma'un dunal qullataini wa yustathna min hadzal qismi al maytatu allati la dama laha sa'il inda qatliha aw syakki utwin minha kadzubab in lam tutrah fihi wa lam tughayyirhu wa kadzan najasatu allati la yudrikuha at-tarf fa kullun minhuma la yunajjisul ma'i' wa yustathna aidan suwarun madhkuratun fil mabsutati wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi' biqaulihi aw kana katsiran qullataini fa akthar fataghayyara yasiran aw katsiran wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin takriban fil asah fihima war ritlul baghdadi 'inda an-nawawi 128 dirhaman wa arba'atu asba'i dirham wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhir al haram kal wudu'i bima'in maghsub au musabbal lisyurbi. Ini matan untuk untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan air, yaitu bab thaharah. Kita mulai bahas dari awal kitab lagi. Qal kitabut thaharah. Jadi ini adalah kitab yang pertama dibahas di dalam fikih, di dalam ilmu fikih rata-rata akan membahas kitab at-thaharah. Di dalam ilmu fikih itu pembahasan di dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi, bisa kita katakan menjadi 4 bagian. Jadi bagian yang pertama itu adalah bagian al-ibadat, pembahasan berkaitan dengan al-ibadat. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan al-muamalat,
dan kemudian berkaitan dengan ahwal syakhsiyah dan berkaitan dengan al-jinayat. Berkaitan dengan ahwal syakhsiyah dan al-jinayat. Nah, kenapa yang didahulukan adalah kitab al-ibadat? Karena ini adalah hukum-hukum yang membahas tentang hubungan hamba dengan Tuhannya, hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Maka itu lebih didahulukan daripada kitab-kitab yang setelahnya, yang mana pembahasannya itu adalah pembahasan berkenaan dengan hukum-hukum berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan sesama hamba atau sesama makhluk. Nah, kemudian di dalam kitab ibadah ini tentu yang dibahas adalah 5 pokok atau 5 tiang Islam atau 5 rukun Islam, yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, kemudian didahului dengan kitabut thaharah karena apa? Didahului dengan kitabut thaharah karena dalam kitabut thaharah ini yang dibahas adalah apa? Ya, karena kita akan masuk, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan apa? Pembahasan sholat. Sedangkan apa? Sholat itu tidak sah kecuali dengan suci, sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya miftahus shalah at-tuhur. Oke, miftahus shalah at-tuhur. Maka di sini membahas dulu apa pembahasan yaitu kitabut thaharah. Demikian juga kitabut thaharah ini atau at-thaharah ini juga salah satu dari syarat sahnya sholat. Nah, salah satu dari syarat sahnya sholat. Maka sebelum kita mempelajari sholat itu sendiri, maka kita perlu mengetahui apa syarat sahnya sholat itu sendiri. Oke. Kemudian di sini dikatakan kitabut thaharah, kitabu ahkamit thaharah. Nah, ditakdir di sini sebenarnya dalam matannya hanya mengatakan kitabut thaharah. Nah, tapi di sini pensyarah mengatakan bahwa mentakdir dengan kata ahkam, karena yang akan dibahas di sini bukan hanya thaharahnya itu saja, tetapi berikut dengan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kitabut thaharah. Nah, kemudian syarih di sini tidak langsung menjelaskan thaharah itu, tidak langsung menjelaskan hukum-hukum berkaitan dengan thaharah itu tadi, tetapi mencoba untuk menjelaskan unwan atau tarjamatul bab, yang mana di sini berbunyi kitabut thaharah. Nah, dalam menjelaskan unwanul bab ini, al-mu'allif mulai dengan mengartikan atau mendefinisikan kata kitab, kemudian diikuti dengan mendefinisikan kata thaharah, yang mana nanti supaya di bab-bab selanjutnya tidak perlu penjelasan. Artinya kita sebagai thalib ilm, ketika setiap ibarah yang ada di dalam kitab itu kita harus paham. Sekarang kenapa mengatakan kitab di sini, kemudian nanti mengatakan bab, kemudian nanti mengatakan fasl, kemudian nanti mengatakan tanbih, kemudian nanti mengatakan khotimah, kemudian nanti mengatakan far'un. Apa maksud dari itu semua? Itu semuanya adalah apa? Itu semuanya adalah at-tarajim atau tarajimul kitab atau tarajim anawinil bab. Nah, tarajim anawinil bab. Nah, jadi di sini ada yang pertama adalah kitab. Kemudian dijelaskan apa maksud dari kitab itu tadi. Wal kitabu lughatan, dan kitab secara bahasa itu artinya apa? Masdar. Nah, dan kitab itu masdar. Oke, kitab itu masdar bimakna dhom. Nah, bimakna dhom. Jadi kitab itu masdar dari kataba yaktubu. Nah, dan kata-kata bayak tubuh ini mempunyai 3 masdar. Yang pertama kata bayak tubuh kitab katban wa kitaban wa kitabatan. Semuanya itu adalah masdar. Nah, jadi dan arti
arti Alkitab atau kataba yaktubu itu apa? Secara bahasanya pada asal arti bahasanya itu apa? Al-jam'u wad-dham. Al-jam'u wad-dham yaitu apa? Mengumpulkan dan mengumpulkan, semuanya mempunyai arti mengumpulkan ya, al-jam'u wad-dham. Tetapi kalau ada perbedaan antara al-jam'u sama ad-dham. Kalau al-jam'u itu apa? Mengumpulkan di dalam satu tempat walaupun apa? Tidak ada talasuk, walaupun tidak saling berdempetan. Itu namanya al-jam'u. Oke, tapi kalau ad-dham itu mengumpulkan sesuatu dalam satu tempat apa dengan sampai satu sama lain itu saling menempel, itu namanya ad-dham. Nah, sedangkan kalau al-jam'u itu tidak ada syarat menempel, maka hubungan antara al-jam'u sama ad-dham itu apa? Umum wa khusus mutlak. Nah, fa kullu dhammin jam'un wa laisa kullu jam'in dhammun. Nah, kemudian kenapa kok kemudian menjadi kitab ini dari kata mengumpulkan atau mengumpulkan itu tadi menjadi makna apa? Menjadi maknanya adalah apa yang kita lihat di depan kita ini. Nah, karena Al-Katib, orang yang menulis itu dia mengumpulkan huruf-huruf. Ya kan, huruf-huruf itu dia kumpulkan menjadi satu kumpulan yang membentuk nanti kemudian makna. Karena penulis ini dia mengumpulkan huruf-huruf, makanya disebut apa? Maka apa? Barang yang digunakan ini adalah apa? Disebut dengan kitab. Nah, karena di dalamnya ada apa? Kumpulan dari huruf-huruf itu tadi. Oke. Wal kitabu lughatan masdar bimakna ad-dhammu wal jama'. Kemudian itu secara bahasa. Tetapi secara istilah kitab mempunyai makna lain. Nah, secara istilah artinya yang biasa kita gunakan, kita setiap menyebut kitab itu sudah bukan apa? Sudah bukan makna secara bahasa lagi, tetapi makna yang kedua, artinya makna yang sudah menjadi atau apa namanya, sudah menjadi hakikoh urfiyah. Artinya dia istilah yang mana semua orang sepakat ketika setiap orang mengatakan kitab itu selalu lari kepada kumpulan apa? Kumpulan kata-kata yang di dalamnya terdapat hukum-hukum berkaitan dengan sesuatu. Kayaknya di sini diartikan dengan apa? Wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Nah, ismun li jinsin minal ahkam. Nah, jadi kitab di sini diartikan dengan ismun. Jadi kitab ini adalah nama li jinsin. Nah, jins ini kalau kita merujuk ke kitab, misalnya sebelumnya kita mempelajari kitab Nailur Roja. Itu di sana kita menemukan beliau penulis Nailur Roja itu mengatakan bahwasanya kitab itu apa? Ismun li jumlatin minal ahkam. Tapi di sini menggunakan apa? Ismun li jinsin minal ahkam. Nah, apakah ada perbedaan antara kedua ibarat tersebut? Tentu ada perbedaan antara kedua ibarat tersebut. Nah, kalau jumlah itu kalau misalnya kalau misalnya sedikit, artinya kalau misalnya cuman beberapa kata itu tidak bisa dikatakan atau tidak sesuai dikatakan dengan jumlah. Tetapi kalau jins itu apa? Masuk ke dalamnya yang sedikit maupun yang banyak. Tapi kalau jumlah itu apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya yang ada di dalamnya itu adalah banyak. Maka di sini Imam Bajuri apa namanya mengatakan bahwasanya ibarah dengan apa kata jins ini apa itu sama atau itu lebih afdol daripada menggunakan kata jumlah. Nah, tentu di sini sangat singkat definisinya. Definisi kitab di sini sangat singkat, yang biasa makanya di sini ditambahkan apa bahwasanya di dalam hasyiah dikatakan apa ismun li jinsin minal ahkam
dalatin ala ma'ani makhsusah mustamilah. Nah, dalah ala ma'ani makhsusah mustamilah alal bab wal fusul atau alal bab wal fusul ala abwab wa fusul wa furu' wa masail ghaliban. Atau wa masail wa tanabih ghaliban. Jadi kitab itu adalah nama untuk suatu ismun lijinsin minal ahkam. Oke, jadi nama untuk sesuatu yang di dalamnya terdapat apa? Terkumpul di dalamnya itu hukum-hukum. Ya kan, terkumpul di dalamnya hukum-hukum, yang mana di dalam hukum-hukum ini terkumpul di dalamnya hukum yang menunjukkan makna dalatin ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan makna tertentu. Nah, biasanya ini yang sering kita yang mungkin zaman sekarang sering disebut dengan di dalam manhajul bahats itu mereka menentukan untuk tarojim atau anawinil bab setiap kitab. Jadi di dalam kitab itu biasa ada judul-judul yang mana misalnya bab besar itu di dalamnya ada atau kitab besar itu di dalamnya ada bab, ya kan, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Dan biasanya di bawah bab itu ketika ada permasalahan yang butuh perincian lain sebut dengan fasal. Ya kan, fasal dalam masalah ini, fasal dalam masalah ini. Kemudian di bawahnya lagi itu ada furu', ya kan. Di dalam furu' itu nanti ada masail. Ini sama seperti manhajul bahas yang sekarang sering diamalkan di dalam pembuatan tulisan ilmiah. Biasanya kita menulis dalam khutatul bahas itu ada yang namanya yang pertama misalnya fasal, kemudian mabhath, kemudian matlab. Nah, seperti itu dalam zaman sekarang. Jadi sebenarnya dari sejak dulu manhajul bahats itu sudah ada di dalam keilmuan para ulama terdahulu dan bukan sesuatu yang baru yang didatangkan oleh para orientalis. Oke. Nah, maka di sini kemudian Oke, jadi istilahan itu tadi ya. Jadi dalam urutan penulisan kitab atau penulisan kitab itu biasanya di dalam kitab itu terdapat abwab. Oke, di dalam kitab itu terdapat abwab. Oke, dan di dalam abwab itu biasanya terdapat fusul. Oke, dan di dalam fusul itu biasanya terdapat di dalam fusul itu biasanya terdapat furu'. Nah, di dalam furu' itu biasanya terdapat masail, dan di dalam masail biasanya terdapat tanabih, dan juga biasanya diakhiri dengan tatimah ataupun khotimah. Nah, kemudian masing-masing dari tarojim itu tadi, kitab, kemudian bab, kemudian kitab, bab, fusul, kemudian fasal, kemudian fara', kemudian masail, itu sampai fara' aja ya, sampai fara' aja itu itu bisa diartikan atau didefinisikan sebagai sama dengan ismun li jumlatin minal ahkam adalah ala dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilatin. Nah, mustamilahnya ini nanti yang berbeda untuk setiap setiap bab. Kalau misalnya dia ta'rifnya itu definisinya untuk kitab, berarti mustamilatin ala abwab wa fusul wa furu' wa masail wa tanabih ghaliban.
Kalau misalnya ta'rif untuk misalnya bab berarti apa? Mustamilah ala apa? Mustamilah ala ala fusul wa masail, fusul wa furu' wa masail wa masail wa tanabih ghaliban. Terus kalau misalnya dia ta'rif untuk furu' maka apa? Maka dia ismun li jumlatin minal ahkam dalatin ala ma'anin makhsusah mustamilatin ala masail wa tanabih ghaliban. Nah, jadi sampai di situ aja, sampai furu aja untuk Untuk anawinil bab. Kalau sudah di bawah furu itu tidak ada tarjamah lagi, tidak ada namanya unwan lagi, tetapi di sini di dalamnya sudah tinggal masail, semuanya masail. Makanya masail di sini tidak diartikan sebagai ismun li jumlatin minal ahkam, tetapi masail di sini adalah dia jamak dari masalah, itu adalah matlubun khobari yubarhanu alaihi fil ilm. Nah, jadi masalah itu adalah matlubun khobari. Jadi setiap masalah, jadi matlubun khobari yubarhanu alaihi fil ilm, yaitu masalah itu adalah setiap perkara atau perkara-perkara yang bisa dibuktikan dengan ilmu. Setiap perkara, jadi satu hukum atau satu masalah itu namanya satu masalah atau satu perkara itu sudah disebut dengan satu masalah, yaitu satu perkara yang dapat dibuktikan dengan hukum, satu kalimat atau satu jumlah yang dapat dibuktikan dengan hukum, itu itu disebut dengan masalah. Maka masalah di sini dicontohkan seperti seperti al-witru mandub. Nah, al-witru mandub. Maka nadbul witr di sini atau sunnahnya sholat witir di sini itu adalah matlubun khobari. Nah, yuqamu alaihil burhan fil ilm, artinya yang mana pernyataan bahwasanya al-witru mandub itu bisa dibuktikan dengan dalil, dengan dalil. Maka itu disebut dengan masalah. Nah, adapun tanbih. Nah, adapun tanbih itu tanbih itu unwanul bahthil lahik. Nah, unwanul bahthil lahik alladzi taqaddamat lahu isyarah bihaitsu yufhamu minal kalamis sabiq ijmalan. Nah, jadi tanbih di sini adalah dia adalah judul, biasanya ada di akhir fara atau di akhir fara atau di akhir fasal, itu biasanya di akhir atau hatta di tengah-tengah itu biasanya ada kata tanbih. Nah, apa maksud dari kata tanbih? Nah, maksud tentu tanbih itu secara lughatan al-iqad, yaitu menyadarkan. Nah, al-iqad. Tapi maksud dari tanbih di sini dia adalah unwanul bahthul lahik, yaitu dia adalah unwan, yaitu judul untuk untuk pembahasan yang akan datang, yaitu setelah kata tanbih itu akan datang suatu pembahasan, yang mana pembahasan ini yang mana pembahasan ini itu sebenarnya sebelumnya alladzi taqaddamat lahu isyarah, yaitu sebelumnya sudah dibahas di dalam fasal itu, tetapi bihaitsu yufhamu minhu ijmalan. Nah, minal kalamis sabiq ijmalan, tetapi di pembahasan yang sebelumnya itu di pembahasan yang sebelumnya itu hanya disebutkan secara global permasalahannya, masalahnya hanya disebutkan secara global, padahal di situ terdapat rincian. Nah, padahal di situ terdapat rincian. Maka kemudian biasanya penulis akan mengakhiri atau sebelum berlari jauh dari masalah yang disebutkan secara global itu tadi, akan menuliskan dengan tanbih. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ditulis dengan catatan. Nah, seperti itu. Nah, tanbih. Apa isinya tanbih?
tanbih ini di sini mengingatkan bahwasanya masalah yang tadi itu disebutkan secara global itu apa? Itu terdapat apa? Terdapat rincian di dalamnya yang perlu kita sadari supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemudian juga ada apa namanya? Ada juga judul-judul yang berbunyi khotimah. Khotimah ini biasanya terdapat apa? Terdapat di akhir kitab. Biasanya terdapat di mana? Di akhir kitab. Tapi kalau tatimah itu apa? Tatimah itu bisa ada di tengah-tengah. Dia khotimah itu bisa di akhir kitab, atau di akhir bab. Tapi biasanya di akhir kitab kalau khotimah. Tapi kalau tatimah itu biasa ada di akhir bab ataupun di akhir fasal, ataupun biasa juga diletakkan di akhir kitab. Jadi khotimah sama tatimah itu sama-sama maknanya sama. Adapun detail dari definisi dari masing-masing itu tadi bisa langsung dirujuk ke Hasyiah Bajuri. Nah, kemudian dikatakan di sini wa ammal bab, ammal bab fasmun, fasmun liyanaw'in mimma dakhala tahta dzalikal jins. Nah, di sini muallif atau syarih di sini mentakrif, setelah mentakrif apa namanya, mentakrif kitab, beliau mentakrif al-bab. Oke. Padahal kalau kita mau lihat seluruh yang ada di kitab apa namanya, di kitab apa namanya Fathul Qorib ini tidak pernah disebut kata bab, yaitu tidak pernah disebut kata bab kada itu tidak pernah, ya kan. Tetapi yang disebut di sini adalah selalu pada setiap awal pembahasan selalu disebut dengan kata fasal atau kitab. Nah, jadi di bawah kitab isinya semuanya fusul, ya kan. Di bawah kitab langsung ke fusul dan tidak ada abwab. Nah, terus kenapa kok yang dibahas itu malah al-bab, ya kan. Kenapa kok yang dibahas itu kok masalah al-bab bukan al-fasl, padahal bab tidak pernah disebut, sedangkan yang selalu disebut fasl. Malah fasl tidak ditakrif di sini, tidak didefinisikan. Nah, karena di sini kalau kita lihat kata apa namanya, kata bab di sini, kalau kita melihat kata bab di sini, beliau ingin memberikan kita gambaran bahwasanya apa, bab itu hubungannya dengan kitab sama seperti jins dengan nau'. Nah, bab itu hubungannya dengan kitab itu sama dengan atau sama seperti apa, jins dengan nau'. Maka apa maka apa yang di bawah-bawahnya itu apa, misalnya kalau kitab itu adalah hubungannya kitab dengan bab itu hubungannya jins dengan nau', maka yang di bawahnya itu adalah apa, hubungan antara bab dengan fasal itu berarti apa, sama dengan hubungan antara nau' dengan apa, dengan fasal, dan demikian seterusnya sebagaimana yang kita pelajari di dalam apa, di dalam ilmu mantik, ya kan, di dalam apa namanya apa namanya al-kulliyat al-khams itu tadi. Nah, kemudian jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya apa, kitab itu lebih umum daripada bab, dan bab itu lebih umum daripada fasal, dan fasal itu lebih umum daripada far', dan far' di sini lebih umum daripada masalah. Oke. Lebih umum daripada masalah. Nah, jadi itu tadi. Jadi itu maksud dari fasmun linaw'in mimma dakhala tahta dzalikal jins.
Nah, jadi ingin memberi mentakrib ya kan, mendekatkan pemahaman tentang hubungan antara kitab dan bab dan tarojim yang setelahnya. Oke. Maka karena di sini itu hubungan yang disebut adalah kitab dan fasl saja, berarti apa? Berarti kita bisa katakan bahwasanya hubungan antara kitab dan fasl di sini sama seperti jins dan nau itu tadi. Oke, kemudian ini tadi penjelasan tentang kata pertama di dalam tarjamah kitab ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah kitabut thaharah. Sekarang yang dibahas adalah at-thaharah. Nah, jadi mendefinisikan kata at-thaharah itu sendiri. Wat thaharatu bi fathit ta. Nah, jadi wat thaharatu bi fathit ta lughatan. Nah, jadi at-thaharah di sini dibaca dengan fathu at-ta. Nah, dan thaharah di sini sebenarnya kalau dibaca lain maknanya jadi lain. Jadi dia bisa dibaca at-thaharah dan bisa dibaca at-tuharah. Nah, apakah bisa dibaca dengan at-tiharah? Nah, nanti ini akan kita bahas setelah membahas masalah takrif dari at-tuharah itu tadi. Nah, sekarang at-tuharah sendiri itu apa? Nah, at-tuharah bi fathit ta lughatan an-nadhafah. Ya kan, lughatan an-nadhafah. Jadi secara an-nadhafah artinya secara bahasa artinya toharoh itu adalah an-nadhafah hisian kana au ma'nawiyan, ya kan, hisian kana au ma'nawiyan. Nadhafah dari apa? Nadhafah minal akdar walau tahiron, ya kan, walau tahiroh, ya kan, nadhafah minal akdar artinya toharoh di sini adalah bersih dari kotoran. Nah, bersih dari kotoran walaupun kotoran itu adalah suci. Demikian juga kotoran ini adalah kotoran hissi ataupun kotoran maknawi. Tentu kotoran jadi kotoran itu ada kotoran yang suci dan juga ada kotoran yang tidak suci, yaitu najis. Dan kotoran itu ada kotoran yang hissi dan kotoran yang maknawi. Nah, kotoran yang hissi itu seperti apa? Kotoran yang hissi seperti yang sering kita lihat, ya kan? Itu kotoran hissi, kotoran hissi. Nah, nanti kotoran hissi ini dibagi menjadi apa? Menjadi najis dan tidak najis. Yang tidak najis seperti apa? Ya seperti air liur, seperti mani, seperti ingus, seperti kotoran telinga. Itu semuanya kotoran dan itu tidak najis. Dia suci tetapi tetap kotor, gitu kan? Nah, adapun dan itu semuanya bisa hissi artinya dia mahsus ya. Artinya bisa diindra. Nah, kemudian adapun kotoran yang najis, bagaimana yang nanti akan kita bahas seperti darah dan lain sebagainya, itu semuanya adalah kotoran yang najis. Nah, kemudian adapun kotoran yang maknawi yaitu yang tidak dapat diindra tetapi dia mempunyai makna yang kotor, yaitu adalah penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, takabur dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian syar'an. Nah, wa amma syar'an. Oke, wa amma syar'an fa fiha tafasir katsirah. Ya kan, fa fiha tafasir katsirah. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Jadi ini salah satu ta'rif. Jadi ta'rif atau definisi dari at-thaharah itu tadi
secara istilah atau secara syarak. Oke. Sekarang dikatakan di sini syar'an. Syar'an artinya apa? Inda ahli syarak, yaitu apa? Al-fuqaha. Nah, ketika dikatakan syar'an itu berarti apa? Berarti inda ahli syarak, yaitu apa? Al-fuqaha. Nah, itu maksud dari syar'an. Nah, kemudian jadi untuk definisi nadhafah ini ada banyak sekali. Definisi nadhafah ini ada beberapa definisi yang dibahas oleh atau yang diletakkan oleh para ulama. Nah, diantaranya di sini yang disebutkan adalah apa? Fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasah. Nah, ta'rifnya di sini, oke, ta'rif nadhafah di sini dikatakan ada banyak. Nah, atau ta'rif toharoh, ma'alish. Apa ta'rif toharoh di sini dikatakan ada banyak. Nah, nadhafah itu sendiri atau toharoh itu sendiri nanti ta'rifnya ada yang mentakrifkannya itu bi'tibaril fi'l, ada yang ta'rifnya itu bi'tibaril athar, ya kan, bi'tibaril athar. Tetapi di sini sebenarnya kata at-toharoh di sini itu sendiri itu apa? Tidak menunjukkan fi'il, ya kan, tetapi dia menunjukkan athar. Maka ta'rif yang menunjukkan bahwasanya toharoh itu adalah fi'il sebagaimana yang ada di sini, yaitu fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, maka apa? Maka itu apa? Bi'tibaril fi'il. Nah, jadi untuk berarti ta'rif ini apa ta'rifnya adalah majazi. Nah, berarti apa ta'rifnya di sini adalah majaz, karena pada hakikatnya atau asalnya bahwasanya apa? Toharoh itu adalah apa? Al-wasf al-mutarattab alal fi'al. Al-wasf al-mutarattab alal fi'al. Oke. Bahwa apa? Majaz. Oke. Kemudian, nah, apa saja ta'rifnya di sini? Nah, misalnya, oke, di antara ta'rifnya di sini yang disebutkan misalnya apa? Al-Qadhi Husain mempunyai ta'rif di sini apa? Bahwasanya toharoh itu adalah zawalul mana' al-mutarattib 'alal hadath awil khobath. Zawalul mana' al-mutarattib 'alal hadath awil khobath. Ini berarti apa? Ta'rif bi'tibaril athar. Ta'rif bi'tibaril athar. Ini yang bagus. Apa artinya? Ini yang sesuai dengan asal dari kata makna nadhafah yang artinya itu lebih ke wasf al-mutarattab alal fi'al, bukan fi'ilnya itu sendiri. Tetapi di dalam ta'rif ini itu ada kusur, di mana apa? Di mana ta'rif di sini hanya mencakup apa? Hanya mencakup apa? Hanya mencakup zawalul mana', artinya hilangnya mana'. Tetapi seperti zawalul mana' al-mutarattib 'alal hadath awil khobath. Tetapi tindakan-tindakan atau amalan-amalan yang juga termasuk toharoh, tetapi dia tidak mengangkat hadath dan juga tidak menghilangkan khobath, dan juga dia apa namanya tidak menjadikan sesuatu yang tadinya dilarang, artinya la yuzilul mana', ya kan, yang tadinya dilarang, karena memang tidak ada yang dilarang, yang tadinya dilarang kemudian menjadi tidak dilarang. Seperti apa? Seperti misalnya wudu'ul mujaddad, al-wudu' al-mujaddad, kemudian mandi sholat mandi sunnah, kemudian wudu'nya sahibud darurah, tapi itu masuk zawalul mana'. Oke, itu masuk zawalul mana'. Itu seperti itu tadi, seperti wudhu mujaddad ataupun mandi-mandi sunnah, itu tidak masuk di dalam ta'rif ini.
Berarti ta'rif ini ghair jami' wa mani'. Nah, kemudian yang dikatakan paling bagus itu adalah ta'rifnya Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar mempunyai ta'rif tapi di sini Imam Ibnu Hajar mentakrifkannya dengan dengan fiil atau dengan fiil. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya thaharah itu adalah fi'lu ma tatarattabu alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh nahwa tayammum au thawabin mujarrad nahwal wudu al mujaddad. Nah, jadi di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mendefinisikan bahwasanya thaharah itu adalah fi'lu ma yatarattabu alaihi ibahah au thawab mujarrad. Nah, ibahah walau min ba'dil wujuh au thawab mujarrad. Ya kan? Jadi tindakan yang yang menyebabkan atau yang dari tindakan tersebut dibolehkan untuk melakukan sesuatu walau min ba'dil wujuh, dalam artian walau min ba'dil wujuh, walaupun dengan kriteria tertentu, ya kan, seperti tayamum itu tidak selamanya bisa digunakan kalau misalnya tidak ada sebab-sebab yang dibolehkan untuk tayamum. Nah, maka dia dibolehkan min ba'dil wujuh, yaitu ketika sebab-sebabnya itu ada, ketika terdapat udzur di sana atau ketidakmampuan untuk menggunakan air. Nah, au thawab mujarrad, atau untuk dari tindakan tersebut diperoleh thawab itu pahala. Nah, hanya mendapatkan pahala, tetapi tidak berefek apa-apa. Efeknya hanya mendapatkan pahala. Ini ta'rif dari Imam Ibnu Hajar. Maka di sini mencakup mencakup yang tadi tidak dicakup oleh definisinya Al-Qadhi Al-Husain. Nah, dan juga termasuk ta'rif yang banyak disebutkan itu adalah ta'rifnya Imam Nawawi. Nah, ta'rifnya Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya thaharah itu adalah raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Nah, jadi di sini raf'u hadath. Raf'u hadath berarti termasuk di dalamnya adalah wudu dan ghusl, ya kan. Au izalatun najas berarti masuk di dalamnya ya izalatun najasah bil ma. Oke, kemudian au ma fi ma'nahuma ai fi ma'na raf'i hadath. Fi ma'na raf'i hadath seperti fi ma'na raf'i hadath seperti tayamum. Demikian juga wudu sahibut darurah. Keduanya itu la yarfa'ul hadath, tidak mengangkat hadas, tetapi fi ma'nahuma, artinya sama-sama membolehkan melakukan amalan yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan dalam keadaan suci dari hadas. Nah, tapi dia bukan raf'ul hadas, tapi fi ma'na raf'il hadas min haitsul mana' itu tadi. Oke. Jadi itu fi ma'nahuma. Kalau fi ma'na izalatun najas seperti seperti alistinja bil hajar, ya kan. Alistinja bil hajar ini dia tidak menghilangkan najis, tetapi yukhaffifun najasah, tetapi fi ma'na izalatin najasah, yang mana orang yang istinja dengan hajar ini walaupun najasahnya tidak dihilang, tetapi tetap boleh melakukan sholat sama seperti orang yang sudah menghilangkan najis dari badannya. Nah, kemudian juga au ala suratihima, atau surahnya, bentuk dari amalannya itu, formasi amalannya itu, bentuk dari amalannya itu
sama seperti amalan raf'ul hadath. Nah, seperti apa? Wudu mujaddid itu tadi. Man yujadidul wudu itu tadi, al wudu al mujaddad itu tadi. Juga demikian juga apa dengan mandi. Mandi sunnah. Oke, dan yang ala surati apa? Ala surati izalatin najasah itu apa? Seperti apa? Seperti ketika apa? Ketika menghilangkan yang najis. Nah, ketika menghilangkan najis dengan air, kita kan disunahkan untuk setelah hilang itu kita siram lagi sekali, dua kali, dan kita siram lagi dua kali dan tiga kali, yaitu tathlith. Nah, yang kedua dan ketiga ini kan layuzil najasah, tetapi fi surati izalatin najasah. Nah, mafhum ya. Nah, kemudian, nah, jadi di sini ta'rif yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim di sini itu apa kurang jami' dan mani'. Makanya di sini hanya mengatakan adalah fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah, yaitu tindakan yang dibolehkan untuk melakukan sholat, ya kan, melakukan tindakan atau amalan yang dibolehkan dengan amalan tersebut kita melakukan sholat. Oke, kalau artinya amalan-amalan yang tidak menjadi seseorang membolehkan itu artinya tidak menjadikan seseorang itu boleh sholat seperti wudhu mujaddad itu kan berarti tidak tidak masuk. Nah, kemudian apa itu? Kemudian ditafsir apa itu tindakan tersebut adalah apa atau amalan apa itu yang apabila diamalkan jadi boleh boleh mengamalkan sholat, yaitu apa? Yaitu wudu min wuduin wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasah. Nah, 4 ini adalah sesuatu yang apabila diamalkan boleh yang menjadi sebab apabila diamalkan itu boleh melakukan sholat. Nah, tentu, nah ini 4 ini, maka 4 ini disebut dengan apa? Dengan maqasidut thaharah. Maka 4 ini tadi disebut dengan apa? Maqasidut thaharah. Disebut dengan maqasidut thaharah. Disebut dengan maqasidut thaharah, yaitu apa? Bersuci itu ada empat tindakan yang tergolong dalam kegiatan bersuci. Nah, yaitu yang dimaksud dengan thaharah itu apa? Ada 4, yaitu yang pertama adalah wudhu, ya kan, yang kedua adalah ghusl, yang ketiga adalah tayamum, dan yang keempat adalah izalatun najasah. Nah, yang keempat adalah apa? Yang keempat adalah izalatun najasah. Yang keempat adalah izalatun najasah. Nah, ini namanya apa? Maqasidut thaharah. Nah, maqasid ini tadi atau sesuatu yang maqasidut thaharah ini tadi atau yang dimaksud dengan bersuci ini tadi, 4 perkara yang dimaksud dengan bersuci ini tadi, ada wasilah-wasilah yang perlu digunakan untuk melakukannya. Nah, wasilah-wasilah itu disebut dengan wasail. Wasailut thaharah. Nah, wasailnya apa? Ada 4 juga wasailnya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah air. Kemudian alma, kemudian yang kedua adalah at-turab, ya kan. Kemudian alma ini nanti untuk ghusl, untuk wudu, untuk izalatun najasah. Kemudian yang kedua adalah turab. Turab ini nanti digunakan untuk menjadi wasilah untuk tayamum dan untuk izalatun najasah juga, untuk najasah yang mughalladhah. Kemudian yang ketiga adalah al-hajar yang digunakan untuk takhfifun najasah,
ya kan, dalam apa, dalam istinja. Kemudian yang keempat adalah ad-dabir, yaitu alat yang digunakan untuk dabur, untuk menyamak kulit yang najis sehingga kulit yang najis itu menjadi suci. Nah, bisa dimasukkan dalam apa, menjadi alat untuk izalatun najasah. Jadi ini empat ini adalah apa? Adalah wasailut toharoh, yaitu wasail untuk apa, untuk mencapai apa, makosid itu tadi dibutuhkan apa, salah satu dari empat atau ada yang membutuhkan dua-duanya. Nah, itu wasailut toharoh. Nah, dan wasailut toharoh ini membutuhkan yang namanya wasailul wasail. Nah, membutuhkan yang namanya wasailul wasail. Artinya untuk mencapai wasilah ini membutuhkan wasail lagi untuk mencapai wasailut toharoh ini, yaitu ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah al-awani. Al-awani yaitu tempat. Nah, kita pasti kalau membutuhkan air untuk wudhu pasti ada tempatnya. Nah, ada tempatnya. Tidak mungkin ada air tidak di tempat, karena air itu pasti pasti ada di suatu tempat. Nah, sebenarnya semuanya ada di suatu tempat, tapi pasti kita untuk wudhu itu apa? Itu membutuhkan tempat. Nah, tempat ini ada hukumnya yang berkait apa? Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan tempat yang boleh digunakan untuk apa? Untuk toharoh dan lain-lainnya, seperti makan dan lain-lainnya nanti akan dibahas di bab apa, al-awani. Nah, kemudian wasailul wasail yang kedua adalah apa? Al-ijtihad. Al-ijtihad itu apa? Al-ijtihad itu maksudnya berusaha untuk menemukan mana air yang bisa digunakan untuk toharoh, yaitu ketika terjadi apa? Ketika terjadi istibah. Ketika terjadi istibah antara ini ada dua air dan kita yakin bahwasanya salah satunya adalah air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya air itu adalah mustakmal, atau air itu apa tercampur dengan tercampur dengan sesuatu yang sudah berubah, yang merubah sifat air tersebut, ya kan, yang merubah sifat air tersebut, atau salah satu dari air itu adalah najis. Maka di sini wasilah untuk mencapai air tersebut adalah dengan ijtihad, yaitu untuk mencapai air yang dapat digunakan dalam bersuci itu tadi. Oke. Nah, jadi itu. Kemudian dikatakan di sini, jadi itu tadi berkaitan dengan masalah toharoh apa, maqasidut toharoh dan wasailut toharoh dan wasailut toharoh. Nah, kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya toharoh itu ada, nah sebagaimana nanti kita bahas bahwasanya di sana ada najasah ainiyah dan hukmiyah. Di toharoh ini juga ada apa? Ada toharoh ainiyah dan hukmiyah. Nah, toharoh ainiyah itu apa? Toharoh ainiyah itu toharoh yang apa? Allati lam tujawiz mahal hululi mujibiha. Allati lam tujawiz mahal hululi wujubiha, itu namanya toharoh ainiyah. Artinya apa? Yaitu seperti apa toharoh ainiyah itu? Seperti izalatun najasah, seperti ad-dabr, seperti apa namanya, alistinja. Itu apa? Artinya apa? Toharoh alati lam tujawiz mahal hululi wujubiha, yaitu toharoh yang berkaitan langsung, atau yang pembersihannya itu, atau pengangkatan khobatnya apa, hadas atau khobatnya itu langsung di tempat yang menjadi sebab, ya kan, langsung di tempat yang menjadi sebab apa, langsung di tempat yang menjadi sebab, atau hanya di tempat yang menjadi sebab dia wajib untuk dibersihkan, ya kan, tempat yang menjadi sebab dia wajib dibersihkan. Nah, misalnya ada najis di sini, ya sudah itu yang dibersihkan, ya kan, atau ada apa, habis membuang air, ya sudah tempat keluarnya kotoran ketika membuang air itu yang dibersihkan. Nah, itu namanya apa? Itu berarti toharoh ainiyah. Adapun toharoh hukmiyah itu adalah allati jawazat mahal hululi wujubiha, yaitu apa?
yaitu toharoh atau kegiatan bersuci yang mana bukan tidak sesuai, tetapi melewati batas sebab diwajibkannya untuk melakukan bersuci itu tadi. Artinya misalnya wudhu. Wudhu itu apa sebabnya? Salah satunya keluar sesuatu dari kedua kemaluan, atau karena kentut, ataupun karena bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Tapi ketika kita batal wudhu, apakah kita hanya membersihkan tempat keluarnya sesuatu yang menjadi membatalkan wudhu, atau tempat bagian yang bersentuhan dengan lawan jenis itu tadi? Nah, atau kalau misalnya karena batal karena tidur, apakah kita harus mencuci mata saja? Nah, tidak. Tetapi di sana ada tempat-tempat yang harus ada bagian-bagian tubuh yang harus disucikan walaupun tidak di tempat yang di tempat yang terjadinya hadas itu sendiri. Maka toharoh yang seperti ini disebut dengan toharoh hukmiyah. Nah, disebut dengan toharoh hukmiyah. Nah, kemudian wa ammat toharoh wa ammat tuharoh wa ammat tuharatu biddom fasmun libaqiyatil ma. Nah, adapun at-tuharoh biddom itu nama fasmun libaqiyatil ma, yaitu nama untuk air yang tersisa di dalam bejana, ya kan, air yang tersisa di dalam bejana setelah digunakan untuk untuk bersuci, yaitu air yang masih tersisa. Jadi ini ada bejana, ya kan, ada tempat, ada bekas, ya kan, kemudian di dalamnya ada air, kemudian digunakan untuk bersuci, misalnya berwudu. Nah, maka yang mana yang disebut tuharoh? Apakah yang di dalam bejana ini, yang tersisa di dalam bejana ini, atau yang jatuh ke bawah ini tadi? Nah, yang disebut dengan tuharoh itu yang masih tersisa di dalam bejana itu tadi. Itu disebut dengan at-tuharoh. Nah, sekarang at-tiharoh, apakah ada at-tiharoh yang berarti alat yang digunakan untuk bersuci seperti sabun dan lain sebagainya? Nah, tentu di sini dikatakan bahwasanya itu secara bahasa tidak ada, itu hanya kias, ya kan, itu hanya secara kias, iya, tapi kan di dalam bahasa itu sebenarnya tidak ada kias. Nah, tetapi Asy-Syaikh At-Tuhi itu mengatakan bahwasanya bahwasanya Al-Muhasyi, siapa Al-Muhasyi itu? Syekh Al-Barmawi mengatakan bahwasanya ada juga at-tiharoh. At-tiharoh itu untuk lima yudhofu ilal ma' min sidr, yaitu yang ditambahkan kepada air untuk membersihkan, yaitu seperti sabun dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan at-tiharoh. Nah, ini mungkin mengkiaskan di dalam bahasa Arab biasanya yang menggunakan kasr di awalnya itu berarti yang menjadi bahan, seperti kalau di dalam ghusl itu ada gisel itu untuk yaitu sabun itu tadi yang digunakan untuk bahan yang digunakan untuk mencuci. Nah, tetapi di dalam at-tiharoh ini Syekh At-Tuhi tidak menerima kias ini, karena mengatakan bahwasanya di dalam bahasa itu tidak ada kias, dan sudah dicari-cari di dalam kamus itu tidak ada. Nah, kemudian kemudian mengatakan di sini walamma kanal ma'u alatan lit-taharah. Nah, istatradal musannif li anwa'il miyah. Nah, karena sekarang kita mau membahas toharoh. Nah, ketika kita membahas toharoh, kenapa yang pertama kali dibahas adalah tentang air? Kenapa yang dibahas adalah tentang air?
yang dibahas tentang air, karena nanti ketika kita membahas at-thaharah yang mana itu adalah izalatun najasah ataupun wudhu, itu syaratnya adalah al-ma'ul mutlak. Nah, syarat sahnya thaharah itu atau bersuci itu apa? Salah satunya harus menggunakan air yang mutlak, al-ma'ul mutlak. Maka ini karena air itu adalah wasilah yang paling utama di dalam bersuci, maka dibahas yang paling pertama supaya dengan mengetahui air yang seperti apa yang sah digunakan untuk bersuci. Dengan demikian seseorang setelah mempelajari cara mensucikan sesuatu atau cara raf'ul hadath dan izalatun najas itu bisa langsung mengamalkan tanpa harus mempelajari lagi tentang air, karena air sudah dipelajari, air yang seperti apa yang sah untuk digunakan dalam bersuci itu tadi. Nah, kemudian di sini dikatakan faqala walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah istatradal musannif li anwa'il miyah. Maka musannif mulai menyebutkan dulu macam-macam macam-macam air atau macam-macam air macam-macam air. Nah, tentu di sini dikatakan istatrod itu alistitrod itu di dalam bahasa artinya maknanya istitrod itu dzikru syai'i fi ghairi mahallihi limunasabah. Nah, tetapi sebagian ulama tidak terima bahwasanya ini dikatakan istitrod karena ini fi mahallihi, ya kan, karena ini fi mahallihi, memang di sini tempat pembahasan air, mau di mana lagi, dan seperti itu. Nah, maka dikatakan ini bukan istitrod. Nah, kemudian li anwa'il miyah faqala al-miyahu allati yajuzu aw yasihhu at-tathiru biha sab'u miyah. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya air yang sah, air yang boleh. Nah, arti boleh di sini apa? Atau harus ya kalau bahasa Malaysianya. Air yang boleh di sini artinya apa? Nah, maka di sini ditafsirkan dengan yasih. Nah, kenapa? Untuk menghilangkan pertanyaan dari si pelajar. Pelajar ketika melihat kata yajuz, pelajar mengetahui bahwasanya di sana ada yajuz di sini yajuz di sini adalah artinya adalah yasih wa yahil, artinya yasih wa yahil. Maaf tadi anak kira dia ada bahwasanya adalah masalah yang boleh itu bisa jadi yang sah itu belum tentu yang sah itu belum tentu boleh, tapi yang boleh itu sudah pasti sah. Nah, maka di sini kata yajuz itu berarti sudah pasti, berarti sah dan berarti halal, ya kan, berarti sah dan berarti halal. Nah, tapi kalau misalnya perkataan menggunakan allati yasih, berarti belum tentu halal dan belum tentu boleh, ya kan, karena ada amalan-amalan yang dianggap sah tetapi hukumnya haram. Nah, hukumnya haram seperti misalnya wudhu menggunakan menggunakan air curian, misalnya wudhu menggunakan air curian, itu itu wudhunya hukumnya hukumnya sah, tetapi tindakannya itu adalah haram. Tapi ketika di sini sudah menggunakan kata yajuz, tidak menggunakan kata yasih, berarti otomatis kita langsung paham bahwasanya dia sah dan dia halal juga. Nah, maka di sini ay yasih at-tathiru biha. Nah, untuk yang sah untuk bersuci, ya kan, air yang sah untuk bersuci itu ada 7 air. Nah, ada 7 air. Biha sab'un miyah, ada 7 air.
Nah, yang pertama adalah ma'us sama. Nah, ma'us sama yaitu air yang turun dari langit. Oke, air yang turun dari langit. Ma'us sama ay an-nazil minha wahwal mator. Nah, yang di sini diartikan dengan mator. Meskipun ada yang lain tapi nanti akan disebutkan. Nah, wahwal mator. Wa ma'ul bahar. Nah, wa ma'ul bahar ai al milh yaitu air bahal di sini al bahrul milh itu maksudnya apa? Karena bahar itu di dalam bahasa Arab bisa diartikan laut dan bisa diartikan sungai. Makanya orang Mesir mengatakan apa? Mengatakan Nil itu juga mereka sebut dengan bahar. Nah, makanya di sini diartikan bahar di sini dengan al bahr al milh ai al milh yaitu apa? Yaitu apa laut yang asin gitu kan. Nah, wamaun nahar ya kan wamaun nahar atau wamaun nahar atau maun nahar ya kan maun nahar itu apa dikatakan di sini alhul artinya manis tapi sebenarnya dikatakan Syekh Bajuri di sini bahwasanya menggunakan kata manis itu tidak apa kurang tepat untuk air itu biasanya menggunakan kata apa al-adab ya kan al-adab. Nah, kemudian wa maul bi'r berarti apa maun nahar tadi air apa air apa air sungai. Oke, kemudian wamaul bi'r itu berarti air sumur, kemudian wamaul ain itu berarti air apa wamaul ain itu berarti apa air dari mata air ya kan. Kemudian wama utsalj itu air dari salju. Wamaul barot maul barot itu adalah air dari es batu. Nah, es batu kalau misalnya hujan es batu ya kan hujan batu itu kan dalam bentuk batu. Nah, itu juga disebut apa maul barot. Nah, itu disebut dengan maul barot. Nah, wa yajma'u hadhihi sab'ah qauluka ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Oke, jadi di sini apa dan bisa diringkas kata apa namanya 7 air itu bisa diringkas dengan kata apa? Dengan kata daripada menyebutkan satu persatu bisa diringkas dengan apa bahwasanya air itu bahwasanya air yang sah digunakan untuk bersuci itu adalah apa? Mana zalaminas sama air yang turun dari langit, au naba'a minal ard atau muncul dari bumi ya kan ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah dalam bentuk apapun ya kan dalam bentuk apapun min aslil khilqah selama itu adalah bentuk asalnya bentuk asal dia diciptakan walaupun rasanya beda walaupun baunya beda walaupun artinya misalnya kayak air laut itu asin ya kan air laut itu asin maka tapi itu adalah aslul khilqahnya ya kan tapi itu adalah aslul khilqahnya itu adalah diciptakan memang air laut itu sudah diciptakan seperti itu. Nah, maka asin di sini tidak mempengaruhi sahnya air tersebut digunakan untuk bersuci. Nah, demikian misalnya warna air itu sendiri. Misalnya kita misalnya ada air tercipta dalam bentuk warna hijau misalnya atau warna merah muda misalnya. Kalau nggak salah satu daerah Indonesia ada danau 3 warna. Itu ada warna biru, ada warna hijau, sama warna apa satu lagi. Artinya apakah air danau tersebut bisa digunakan untuk apa namanya untuk bersuci? Nah, tentu bisa karena apa? Karena memang tercipta seperti itu dalam bentuk airnya berwarna seperti itu. Maka apa? Maka dia
dia boleh digunakan untuk bersuci. Nah, dia boleh digunakan untuk bersuci. Nah, tentu Anda lupa di sini untuk mentakrif bahwasanya air itu adalah apa? Air itu apa? Yang dimaksud dengan air apa, atau definisi air itu apa? Nah, karena ini nanti air yang muncul apa, yang muncul dari bumi ini nggak cuman air masalahnya, ya kan? Yang muncul dari bumi ini bisa jadi minyak, bisa jadi belerang, bisa jadi apa macam-macam, ya kan, yang muncul dari permukaan bumi yang dalam bentuk cair. Ada minyak, ada belerang. Oke, apa bedanya dengan takrif tadi itu, mana ba'aminal art itu tadi? Maka air di sini didefinisikan dengan apa? Jauharun syafaf. Ya kan, jauharun syafaf yatalawwanu bilauni inaihi wa yahsulur rai 'inda tanawulihi. Nah, ya kan, yaitu apa? Jauharun syafaf, yaitu zat yang berbentuk bening, ya kan, ia talawan bilauni inaihi, yang mana warnanya itu mengikuti warna tempatnya. Nah, tempatnya warnanya hijau, ya dia ikut hijau. Warnanya apa, dia kelihatannya hijau. Sebenarnya nggak ada warna sih, namanya juga syafaf, ya kan, artinya apa, dia bening. Bening itu dia ya nggak ada warna sebenarnya. Tapi ngelihat bohirnya itu dia selalu mengikuti warna tempatnya. Dan juga di sini apa, yang menjadi apa, syarat penting juga di dalam apa namanya, di dalam air ini apa, yakhluqullah ar-ray' inda tanabulihi, yaitu Allah menjadikan apa, menjadikan ketika apa, memberikan rasa kenyang kenyang air ketika air itu diminum. Nah, sekarang silahkan coba minum apa, minyak dan minum belerang. Kalau minum minyak dan minum belerang itu apakah kemudian akan kenyang atau malah akan tambah tambah haus? Nah, seperti itu. Kemudian oke, ini sudah. Oke, jadi itu tadi adalah air. Oke, tapi di sini ada pertanyaan yang mengganjal. Oke, ada pertanyaan yang mengganjal. Oke. Oke, kalau seperti itu, kalau misalnya takrifnya itu tadi adalah mana zala minas sama wa au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah, maka di sini apa, di sini ada air-air yang belum tersebut, ya kan, ada air-air yang belum tersebut, seperti apa, seperti air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu air tidak apa, tidak turun dari langit, dan juga tidak keluar dari apa, tidak keluar dari bumi. Nah, maka apa hukumnya air tersebut? Maka apa hukumnya air tersebut? Maka itu juga apa, juga apa namanya, juga termasuk air yang sah digunakan apa, untuk apa, bersuci, digunakan untuk bersuci. Dan di sini menyebutkan 7 air di sini bukan ala sabilil hasr. Nah, bukan ala sabilil hasr, ya kan, artinya di sana ada air-air yang misalnya tidak turun dari langit dan juga tidak muncul dari bumi, maka itu juga tetap apa, sah, selama dia memenuhi apa, selama dia adalah jauharun syafaf, apa, jauharun syafaf yatalawan bilauni inaihi yakhluqullahu ray inda tanawulihi, maka dia tetap dikatakan atau dihukumi sebagai air yang sah digunakan untuk apa, untuk bersuci. Nah, kemudian jadi itu tadi. Nah, dan air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah air yang paling afdol, air yang paling afdol, yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu apa, Syekh atau Al Imam As-Subki itu membuat nazam
urutan air-air yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Beliau mengatakan afdolul miyahi ma'un qad naba' afdolul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyil muttaba' fama yalihi ma'u zamzamin fal kautsari fanili misra thumma baqil anhuri. Jadi itu urutan air-air yang paling afdol, yaitu air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yalihima uzamzam, yaitu kemudian air zam-zam, kemudian air al-kautsar, yaitu telaga yang ada di surga sana, kemudian Nil yang ada di Mesir, dan juga kemudian baru sungai-sungai yang lain. Oke, sungai-sungai yang lain. Kemudian menjadi pertanyaan di sini, apa hukum bersuci menggunakan air zam-zam? Nah, apa hukum bersuci menggunakan air zam-zam? Di sini disebutkan oleh Imam Bajuri bahwasanya hukumnya adalah tidak makruh. La yukroh isti'malu ma'iha walau fi izalatin najasah lakinnahu khilaful aula. Tapi wajazmu ba'dihim bihurmatihi dhaif bal syadz. Bahkan Imam Bajuri mengatakan bahwasanya yang bilang haram itu tidak benar dan dhaif secara dalil. Tapi tentu tidak layak ya air zam-zam digunakan untuk membersihkan sesuatu yang kotor, ya kan. Dan ahli Mekah itu sangat tidak suka melihat orang yang menggunakan air zam-zam untuk bersuci. Nah, terus kalau hukumnya air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu gimana? Nah, hukumnya sama, kata Imam Bajuri, hukumnya sama, tetapi di sini bisa juga kita katakan bahwasanya itu makruh. Karena karena itu adalah air yang sangat mulia, itu kurang pantas apabila kita gunakan untuk sesuatu yang kotor, ya kan, kita gunakan untuk sesuatu yang kotor. Kemudian tumal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Nah, di sini mulai membahas masalah pembagian lain. Kalau tadi anwa'ul miyah, ya kan, tadi itu taksimul kulli ila juz'iyatihi. Taksimul kulli ila juz'iyatihi. Jadi yang ini juga taksimul kulli ila juz'iyatihi, karena masing-masing bisa kita sebut dengan ma, ya kan, kita bisa sebut dengan ma. Jadi taksim itu atau aksam itu ketika kita bisa menyebut masing-masing itu kita bisa nisbatkan kepada maksimnya. Misalnya di sini macam-macam air dibagi menjadi 7, ya kan, laut, sungai, sumur, dan lain-lain. Itu semuanya kita bisa sebut air laut, air sumur, air ini. Itu berarti dia berarti dia taksimul kulli ila juz'iyatihi. Tapi kalau misalnya dia masing-masing tidak bisa kita sebut dengan maksimnya, misalnya rumah itu terbagi dari atap, tembok, dan lantai. Kita tidak bisa sebut bahwasanya lantai itu adalah rumah, dan kita tidak bisa sebut tembok itu adalah rumah. Kita juga tidak bisa sebut dinding atap itu adalah rumah. Maka kalau seperti itu keadaannya, maka itu adalah taksimul kul ila ajzaihi. Kemudian di sini pembagian lain atau ada pembagian terhadap air. Pembagian di sini kalau kita lihat adalah pembagian menurut hukumnya.
menurut hukum dari hukum syar'i, yaitu mana yang yasih dan yahil, halal dan mubah, kemudian mana yang makruh, mana yang haram. Nah, mana yang makruh dan mana yang haram, dan mana yang khilaful aula tadi kita sudah sebut, berkaitan dengan apa, dengan apa namanya, ketika menyebutkan apa namanya, air zam-zam itu tadi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah pembagiannya. Jadi air ini terbagi menjadi empat. Menjadi empat. Ada yang pertama ini adalah air mutlak, arba'at aksam. Ahaduha tohir mutohir. Jadi yang pertama adalah tohir mutohir. Yang kedua adalah tohir ghairu mutohir. Dan yang ketiga adalah najis. Nah, mana katanya ada empat. Kenapa kok cuman ada dua, ada tiga? Yang pertama di sini tohir mutohir, ghair makruh. Oh, yang satunya air musyammas. Dia tohir mutohir tapi makruh isti'maluhu. Jadi yang pertama tohir mutohir, apa namanya, tohir mutohir, ghairu makruh isti'maluhu. Kemudian tohir mutohir makruh isti'maluhu, kemudian tohir ghairu mutahhir, kemudian kemudian najis atau mutanajis, ya kan, mutanajis. Jadi empat. Nah, tapi mungkin bisa kita singkat dengan apa, tohir, apa namanya, tohir mutahhir, dan tohir, kemudian sama najis, tohir ghairu mutahhir dan najis. Nanti ini tohir mutohir ini nanti kita bagi menjadi apa? Kita bagi menjadi dua, yaitu yang makruh ghairu makruh isti'maluhu dan yang makruh isti'maluhu. Kemudian nanti yang tohir ghairu mutohir ini nanti terbagi menjadi dua, yaitu apa, makholatohu, ma taghayyara bi mukhalitin, taghayyuran fahishan, ya kan, dan apa, al musta'mal, maul musta'mal. Kemudian juga nanti najis itu sebenarnya apa, pembagiannya lebih ke pembagian apa namanya, pembagian antara air yang sedikit dan air banyak, itu masing-masing punya hukum kapan dia menjadi najis, ya kan. Air yang sedikit dan banyak itu kapan dia menjadi najis. Kemudian nanti ditambahkan di akhir, yaitu oleh syarih di sini, air yang apabila air yang dia tohir mutohir tapi apa, yahrumu isti'maluhu. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai dari air yang pertama. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aksam. Nah, kemudian air ini terbagi menjadi berapa? Empat macam, ya. Yang pertama adalah ahaduha tohirun fi nafsihi. Nah, tohirun fi nafsihi. Jadi air ini tohir, artinya dia suci. Nah, apa sih tohir mutohir? Tohir mutohir itu dari tadi tohir mutohir. Apa maksud dari tohir mutohir? Kita katakan tohir berarti dia sendiri airnya itu suci. Oke, airnya itu suci. Zat airnya itu suci. Oke, mutohir artinya apa? Air itu apa? Dapat mensucikan. Nah, dapat mensucikan. Jadi tohir itu suci dan mutohir itu dapat mensucikan. Nah, berarti jadi ada air yang tohir, ya kan, dia suci, dan juga mutohir, dapat mensucikan, artinya dapat digunakan untuk bersuci. Nah, ada air yang tohir, dia suci, tapi apa, ghairu mutohir, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, ada juga air apa, ghairu tohir dan juga ghairu mutohir, artinya dia apa,
dia tidak suci dan juga dia tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Nah, suci aja enggak, apalagi dapat digunakan untuk mensucikan, dan itu disebut dengan apa? Maun muta najis. Oke, itu disebut dengan maun muta najis itu tadi. Nah, jadi pembagian tiga ini lebih sesuai. Oke, kemudian tohirun fi nafsihi. Tohirun fi nafsihi artinya dia dirinya sendiri, air itu sendiri itu apa? Itu suci. Tohirun fi nafsihi mutohirun li ghairihi. Artinya dapat digunakan untuk apa? Dapat digunakan atau muhasil at-taharah li ghairihi. Ya kan, dapat memberikan atau memberikan efek kesucian. Nah, kan gitu bahasanya. Muhassilut thaharah li ghairihi, artinya dapat mensucikan lah gampangannya, dapat mensucikan lainnya, artinya dapat mengangkat hadas dan dapat menghilangkan najasah. Ya kan, dapat mengangkat hadas dan juga dapat menghilangkan najis. Ya kan, dapat menghilangkan najis, dan juga dapat digunakan dalam apa? Dalam mandi-mandi sunnah maupun dalam apa? Dalam mengangkat apa namanya? Mandi-mandi sunnah maupun dalam wudhu apa? Wudhu al-mujaddad. Nah, yaitu apa? Mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin, dan hukumnya yang mana hukumnya air ini bagian yang pertama ya, qismul awal ya, itu apa? Ghairu makruhin isti'maluhu, artinya tidak makruh untuk digunakan. Tidak makruh untuk digunakan, penggunaannya tidak apa? Penggunaannya tidak makruh, yaitu apa? Wahual ma'ul mutlak, yaitu adalah air mutlak atau alma al mutlak. Apa maksudnya mutlak di sini? Al mutlak an qaidin lazim. Nah, al mutlak an qaidin lazim, fala yadurrul qaidul munfak kama il bi'ri fi kaunihi mutlakon. Oke. Jadi air yang pertama ini adalah air apa tadi? Air mutlak. Oke. Air yang pertama ini tadi adalah air mutlak. Oke, air mutlak. Apa sih maksudnya air mutlak? Artinya dia mutlak, artinya itu tidak terikat. Nah, tidak terikat, tapi bukan mutlak tidak terikat sama sekali, tapi di sini dikatakan alma al mutlak an qaidin lazim, yaitu air yang tidak terikat apa? Tidak terikat dengan ikatan yang tidak terpisah. Nah, apa maksudnya? Tidak terikat dengan ikatan yang tidak terpisah. Oke, gini, air ini tidak artinya tidak terikat dengan suatu sifat. Tidak terikat dengan suatu sifat atau dengan idhofah, ya kan? Dengan sifat ataupun dengan idhofah, ya, itu yang mana sifat ini atau sifat ini itu apa? Tidak menjadi tidak lazim, artinya tidak selalu mengikuti air ini. Artinya ketika air ini dipindahkan, itu apa? Bisa apa? Sifat ini bisa hilang. Artinya seperti ini. Kita punya apa namanya? Kita punya misalnya air sumur. Oke, air sumur. Nah, air sumur ini akan orang katakan bahwasanya itu adalah air. Oke, ini disebut air sumur, tapi itu pada hakikatnya adalah air, ya, air yang ada di sumur. Nah, air yang ada di sumur. Nah, air keran, air yang muncul dari keran, air laut, air yang ada di laut. Nah, air apa lagi? Jadi air di sini apa? Air di sini dinisbatkan kepada tempat. Maka ini tidak apa? Tidak mempengaruhi apa? Tidak mempengaruhi apa?
sifat air ini tadi, tidak mempengaruhi air sifat ini tadi. Tapi kalau misalnya air ini dia mempunyai qaidun lazim, artinya air ini mempunyai sifat yang tidak terpisah dari air tersebut. Artinya apa? Air ini sudah bukan tidak sudah tidak dinisbatkan kepada kepada tempat lagi, tetapi dinisbatkan kepada sifat. Misalnya ini air apa? Air semangka. Nah, sini contohnya pakai air semangka misalnya. Atau ini adalah air apa? Air kuah. Atau ini adalah air teh. Ini adalah air jus. Ini adalah itu itu tadi sudah menjadi sifat, itu sudah bukan tempat lagi. Nah, kalau misalnya tempat itu begitu dipindahkan ya dia berubah berubah nisbatnya, ya kan, yang tadinya air 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 pipe atau air keran itu setelah masuk bak jadi air kolam, kan seperti itu. Jadi dia berubah ikatan itu tadi, nisbat itu tadi bisa berubah-ubah, berbeda dengan air yang nisbatnya itu kepada sifat bukan kepada tempat. Nah, seperti air jus, air teh, air yansun dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian jadi seperti itu ya. Fala yadurrul qaid al munfak kama il bi'ri. Maka tidak masalah kalau misalnya dia dinisbatkan kepada sesuatu yang yang akan terpisah ketika berubah tempat, misalnya kama il bi'ri, seperti seperti air sumur. Air sumur ini ketika dimasukkan ke dalam galon jadi air galon, kan seperti itu. Nah, seperti itu. Kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqon. Nah, dan semua air ini selama dia hanya dinisbatkan ke tempat saja, tetapi tidak dinisbatkan kepada suatu sifat, ya kan, air danau, air apa, itu berarti dia apa? Berarti dia air itu hukumnya adalah air mutlak. Nah, berarti hukumnya adalah air mutlak. Tapi kalau air ini dinisbatkan kepada suatu sifat, misalnya air teh, air jus, air apalagi air teh, air jus, air kuah, air dan lain sebagainya, maka apa? Maka itu berarti apa? Berarti dia bukan air mutlak, karena sifat-sifat itu tadi sudah menjadi sifat tetap air itu tadi. Kalau tempat kan bisa berubah-ubah, tapi sifat itu dia tidak akan berubah-ubah. Dipindahkan kemana saja tetap namanya air teh. Dipindahkan kemana saja tetap namanya air jus. Dijadikan apa saja, artinya dia bukan air mutlak. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya wasani. Nah, ini air yang kedua. Wasani tohirun mutohirun makruhun isti'maluhu fil badan la fit thawb wa huwal ma'ul musyammas. Nah, ini air yang kedua ini adalah sama dengan yang pertama dari segi bahwasanya air ini suci dan air ini dapat mensucikan. Ya kan, air ini suci dan juga air ini dapat mensucikan. Hanya saja perbedaannya, kalau yang tadi itu hukumnya apa? Hukumnya adalah ghairu makruh, tidak makruh untuk digunakan, tetapi untuk air yang ini itu makruhun isti'maluhu fil badan. Makruh digunakan di badan la fit thawb wahwal ma'al musyammas. Jadi dia makruh hukum penggunaannya. Oke, jadi ini air al-musyammas ini dia apa? Dia sifatnya adalah yang pertama dia tohir, yaitu dia airnya adalah suci.
kemudian dia mutahhir, yaitu apa, dia suci, dirinya sendiri itu suci dan dia dapat mensucikan. Artinya kalau bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan najis, hanya saja makruh, penggunaannya itu makruh. Nah, nanti akan kita jelaskan kenapa kok makruh penggunaannya. Makruh isti'maluhu, yaitu makruh digunakan fil badan, makruh digunakan di badan, digunakan di badan. Kenapa makruh digunakan? Karena apa? Karena dapat menyebabkan penyakit kusta. Nah, dapat menyebabkan penyakit kusta. Nah, maka makruh digunakan. Nah, kenapa makruh? Kenapa kok kalau menyebabkan penyakit? Kenapa apa? Kenapa kok tidak haram? Kok malah makruh? Nah, karena jarang apa, tidak selalu terjadi. Nah, tidak selalu terjadi orang yang menggunakan air ini itu selalu apa? Selalu terkena penyakit kusta. Nah, terjadinya itu jarang. Tapi air ini apabila digunakan dapat menyebabkan, walaupun tidak selalu terjadi. Tapi kalau misalnya yakin terjadi, ya kan, yakin terjadi atau ghalaba ala dhannihi, ya kan, bahwasanya apa namanya, dia mempunyai prediksi kuat bahwasanya air ini dapat menimbulkan bahaya, maka hukumnya ya tidak makruh, hukumnya jadi apa? Hukumnya jadi haram, hukumnya menjadi haram. Nah, kemudian wasani tohirun mutahhirun, makruhun isti'maluhu fil badan. Nah, jadi karena tadi sebabnya itu apa? Sebabnya itu adalah penyakit apa? Karena akan menyebabkan penyakit kusta, maka apa? Dia hanya dimakruhkan, makruh digunakan untuk badan, ya kan? Karena yang terjadi kusta itu di badan, ya kan? Di badan, di badan yang ditakutkan terjadi penyakit kusta atau bertambahnya penyakit kusta yang sudah dialami, atau menjadikan penyakit kusta yang dialami itu tambah tidak sembuh, maka itu apa? Maka makruh hukumnya kalau misalnya tidak mempunyai kemungkinan terjadinya itu tidak kuat. Tapi kalau kemungkinan terjadinya kuat, ya malah jadi haram. Nah, di badan siapa? Di badan manusia dan juga di badan hewan yang mungkin terjadi kusta. Seperti apa? Kalau di hewan itu seperti apa? Seperti kuda. Seperti kuda, sebagian kuda bisa terjadi apa, kusta pada kuda, khususnya apa, kuda yang balk, yaitu kuda yang mempunyai warna hitam putih di badannya. Nah, kuda yang mempunyai warna hitam putih itu bisa terjadi penyakit kusta pada kuda tersebut, maka juga tidak boleh digunakan untuk membersihkan kuda tersebut misalnya. Fil badan la fit thawb, ya kan. Tapi kalau misalnya digunakan di mana, di baju, atau untuk apa, nyiram tanaman atau untuk mencuci makanan, itu tidak apa, mencuci makanan atau mencuci apa namanya, mencuci apa, piring, itu tidak masalah. Nah, tidak boleh digunakan di badan zahir ataupun batin, ya kan, tidak boleh menggunakan makanan zahir ataupun batin. Jadi air itu juga tidak boleh digunakan membuat teh dan lain sebagainya, ya kan. Nah, kemudian tapi itu kalau misalnya digunakan untuk apa, minuman ya. Tapi kalau misalnya digunakan untuk masak sesuatu yang jamit, artinya tidak, hasilnya itu tidak berbentuk dalam bentuk cairan, masaknya seperti masak daging dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Nah, kemudian kalau misalnya mencuci baju, tadi kan dikatakan boleh apabila bukan digunakan untuk mencuci baju. Tapi kalau misalnya digunakan untuk mencuci baju, dan digunakan dan masih panas, airnya itu masih
masih panas maka itu makruh juga. Tapi kalau misalnya sudah dingin airnya atau sudah kering bajunya itu tidak masalah untuk digunakan walaupun setelah itu berkeringat dan lain sebagainya. Oke, kemudian wahwal ma'al musyammas, yaitu air yang terkena sengatan matahari, ya kan, air yang terkena sengatan matahari. Wahwal ma'al musyammas ay al musakhon bita'tiri syams, yaitu air yang terkena terkena sengatan matahari. Nah, fihi bita'thiri syams fihi wa innama yukrahu syar'an. Nah, sekarang syarat-syarat kapan dikatakan atau kapan kapan air ini itu makruh digunakan. Artinya air ini tidak selamanya makruh air, tidak semua air yang terkena sengatan matahari itu makruh untuk digunakan dalam dalam bersuci, ya kan. Tidak selamanya itu makruh digunakan dalam bersuci, tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama bahwa innama yukrohu syar'an, syarat yang pertama adalah bikotrin harin. Artinya air ini terkena sengatan matahari di daerah yang panas. Jadi ada daerah-daerah yang memang iklimnya panas. Seperti apa? Seperti Hijaz, seperti seperti So'id bagian selatan itu, selatan Mesir itu masuk di sini. Saya mengatakan termasuk air ke Aqsos So'id, seperti misalnya Aswan dan seperti Aswan sana, itu berarti masuk Qutrun Har, ya kan, dan Yaman dan Hijaz, ya kan. Nah, kemudian syaratnya juga terkena sengatan mataharinya ini fisoif, ya kan, fisoif, yaitu pada musim panas. Nah, kalau kena sengatan matahari pada musim dingin itu itu tidak makruh. Oke, kemudian bikotrin harin, kemudian fi inain muntabi'in. Fi inain muntabi'in, yaitu di bejana, di tempat, ya kan, di tempat yang muntobi. Apa sih artinya muntobi? Muntobi itu artinya apa? Muntobi itu qabilun lilin tiba ay attorku bil mitrokoh, artinya ketika dipukul dengan mitrokoh itu dia dapat yang tobi, artinya melenyot atau gepeng, gitu kan. Atau yang tobi artinya dia dapat gepeng ataupun melenyot ataupun berubah bentuk ketika dipukul, yaitu seperti besi, seperti nuhas, seperti rosos, timah dan lain sebagainya. Oke. Nah, kecuali inaun nakdain, illa inaun nakdain, kecuali inaun nakdain, yaitu tempat yang bejana yang terbuat dari dari emas dan perak. Nah, maka itu tidak makruh min haitsu huwa musyammas, ya kan. Ghair makruh min haitsu huwa musyammas. Kenapa? Karena li sofai jauharihima, karena karena kemurnian zat dari emas dan perak itu tadi. Tapi tetap haram min haitsu isti'malu aniyatiz dzahab wal fiddah. Tapi tetap haram dari segi penggunaan tempat zahab dan fiddah itu tadi. Nah, adapun tempat yang al-mumawwah bidzahab wal fiddah itu dilihat. Kalau misalnya tamwihnya itu banyak, maka hukumnya sama. Tapi yang mana kalau misalnya tamwihnya banyak maka hukumnya sama, tapi kalau misalnya tamwihnya sedikit maka tidak makruh. Nah, kemudian dikatakan di sini wa idza baruda, atau wa idza baroda zalatil karohah, dan apabila dingin maka kemakruhannya itu
maka kemakruhannya itu hilang. Walaupun walaupun setelah itu walaupun setelah itu dipanaskan dengan dengan api ataupun dipanaskan dengan api, itu tidak masalah, ya kan. Atau setelah itu dipanaskan di tempat yang bukan terbuat bukan dari bejana yang muntobi', bukan inak muntobi', maka itu tidak masalah. Nah, kemudian Wakhtaron Nawawi adamul karohah mutlakon, dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya memilih, ya kan, ikhtaro min haitsud dalil, ya kan. Kalau misalnya ikhtiar itu dari Imam Nawawi atau Al-Qadhil Husain dan lain sebagainya, ikhtiar di sini adalah pendapat yang qawiyah min haitsud dalil, ya kan, tapi bukan min haitsul madhab. Dia dhaif secara madhab tetapi kuat secara dalil, maka itu disebut dengan ikhtiar. Ketika alasan pentarjihannya itu, alasan tarjihnya itu didasarkan atas kuatnya dalil, bukan kuatnya dari segi kaidah di dalam madhab. Nah, di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang kuat dalilnya itu adalah Wakhtaron Nawawi adamul karohah mutlakon. Karena hadis yang dijadikan landasan dalam masalah ini adalah hadis yang lemah. Tapi kemudian di sini perlu diketahui bahwasanya di sini kapan dia makruh itu kalau ada air yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada air yang lain, maka menjadi wajib kalau waktunya sudah sempit dan tidak ada air yang dapat digunakan untuk untuk berwudu selain air itu, maka menjadi wajib menggunakan air tersebut. Tetapi kalau misalnya tadi itu tahaqqaqad doror, ya kan, atau ghalaba ala dhannihi husulud doror biisti'mali untuk menggunakan air ini, maka hukumnya menjadi haram. Menjadi haram. Jadi air musyammas ini dia bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib, dan juga bisa menjadi haram, tapi tidak bisa menjadi sunnah, karena kalau sudah tidak bisa menjadi sunnah di sini. Oke. Nah, kemudian juga syaratnya udah tadi ya.